Oke, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita akan coba bedah apa aja sih pilar-pilar strategis yang, menurut sumber kami, menjadi fondasi Republik Islam Iran. Kita akan lihat gimana sejarah, politik, dan inovasi bareng-bareng membentuk identitas negara ini di panggung dunia. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang menarik banget. Persia atau Iran? Ini bukan sekedar ganti nama loh. Menurut sumber kita, perubahan nama resmi menjadi Iran di tahun 1935 itu adalah sebuah langkah yang sangat disengaja. Tujuannya untuk membangun identitas nasional yang lebih modern dan juga inklusif. Jadi, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan lihat awal mula kelahiran Republik ini. Lanjut, kita akan dalami strategi mereka soal kemandirian nasional. Setelah itu, kita intip mesin inovasi teknologinya, dan yang terakhir, kita akan bahas gimana Iran menunjukkan kekuatannya di panggung dunia. Baik, yuk kita masuk ke bagian pertama. Di sini kita akan fokus ke momen-momen paling dasar yang membentuk negara Iran modern seperti yang kita kenal sekarang ini. Nah, garis waktu ini penting banget buat kasih kita konteks. Kita bisa lihat benang merahnya dari perubahan identitas di tahun 1935 yang menjadi semacam fondasi sampai ke transformasi politik besar-besaran di tahun 1979 yang akhirnya melahirkan sistem pemerintahan yang berjalan sampai sekarang. Wow, 92,2%. Angka ini luar biasa besar kan? Menurut sumber kami, segitu banyak pemilih dalam referendum tahun 1979 yang setuju dengan pembentukan Republik Islam. Hasil telak inilah yang jadi jantung legitimasi politik pemerintahannya. Untuk benar-benar paham struktur politik Iran, kita harus ngerti konsep kunci ini, velayat-e faqih. Gampangnya, inilah landasan teologis yang memberikan pemimpin tertinggi atau supreme leader otoritas absolut dalam sistem pemerintahan Iran yang unik itu. Oke, sekarang kita geser ke pilar berikutnya, kemandirian. Nah, di sini kita bakal lihat gimana, menurut sumber kami, Iran mengembangkan strategi buat jadi mandiri, terutama sebagai jawaban atas tekanan dari luar, seperti sanksi-sanksi misalnya. Nah, alat utama mereka untuk menghadapi tekanan ekonomi internasional itu adalah apa yang disebut ekonomi perlawanan. Jadi poin utamanya adalah fokus ke dalam. Genjot produksi domestik habis-habisan, biar nggak terlalu bergantung sama impor. Terus hasilnya gimana? Menurut sumber tersebut, strategi ini berhasil membuat Iran mandiri sampai level 70% untuk barang-barang yang tadinya harus impor. Ini sebuah pergeseran yang signifikan banget. Jadi, apa sih mesin penggerak di balik kemandirian ini? Jawabannya, pendidikan. Lebih spesifik lagi, fokus besar-besaran pada sains, teknologi, teknik, dan matematika, atau yang kita kenal sebagai STEM. Angka ini benar-benar nunjukin skalanya. Coba bayangin, jumlah mahasiswa meroket dari cuma 100.000 di tahun 1979 jadi 4,7 juta di tahun 2016. Ini adalah investasi sumber daya manusia yang masif. Dan apa bukti nyata dari dorongan pendidikan ini? Sumber kami mengklaim bahwa Iran berhasil mencapai 95% kemandirian dalam produksi obat-obatan. Ini contoh konkret gimana strategi mereka membuahkan hasil. Dan gak berhenti di situ aja. Prestasi di sektor kesehatan juga gak main-main. Punya peringkat global yang tinggi untuk prosedur medis yang rumit dan mampu bikin obat-obatan canggih sendiri, ini semua makin memperkuat klaim mereka soal kemandirian dan inovasi. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yang jadi semacam jembatan nih. Di sini kita akan lihat gimana fokus pada kemandirian itu berevolusi. Bukan cuma buat bertahan hidup, tapi jadi batu loncatan untuk menjadi pemimpin di bidang teknologi tinggi. Coba kita lihat datanya. Sumber kami menyoroti kemajuan Iran di berbagai sektor teknologi paling canggih. Ada komitmen besar di kecerdasan buatan, sampai dapat julukan Silikon Persia. Terus, diakui sebagai salah satu kekuatan dunia di bidang nanoteknologi, dan bahkan punya kemampuan meluncurkan satelit buatan dalam negeri. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Di sini, kita akan kupas tuntas gimana semua kekuatan internal yang udah kita bahas, mulai dari politik, ekonomi, sampai teknologi, itu semua dimanfaatkan untuk memproyeksikan pengaruh dan kekuatan Iran ke luar negeri. Nah, untuk memahami struktur kekuasaan Iran, penting banget untuk melihat sifatnya yang unik, yang punya dua sisi. Di satu sisi, ada pemimpin tertinggi dengan otoritas teokratis yang mutlak. Di sisi lain, ada presiden yang dipilih lewat pemilu. Keduanya ini bekerja dalam satu sistem yang saling terkait. Kalau kita bicara soal militer, doktrin utamanya adalah perang asimetris. Maksudnya apa? Ini bukan tentang adu jotos langsung. Fokusnya lebih ke pencegahan, yaitu menggunakan kemampuan-kemampuan unik seperti rudal dan drone untuk mengimbangi kekuatan militer lawan yang mungkin lebih canggih teknologinya. Menurut sumber kami,
Aset-aset militer inilah yang menjadi tulang punggung kekuatan asimetris mereka. Ini termasuk gudang rudal balistik yang katanya salah satu yang terbesar, program drone yang diakui dunia, dan bahkan kemampuan untuk memproduksi sendiri alat-alat berat seperti tank dan kapal selam. Kalau soal kebijakan luar negeri, prinsip utamanya adalah anti-hegemoni. Sederhananya, ini artinya secara aktif menantang apa yang mereka anggap sebagai dominasi kekuatan global maupun regional, seringkali melalui apa yang disebut beberapa pihak sebagai poros pergolakan. Strategi diplomasinya ini punya banyak lapisan. Ada aliansi dengan kekuatan global seperti Tiongkok dan Rusia, ada juga upaya mengamankan kemitraan ekonomi, sambil pada saat yang sama terus membangun jaringan pengaruh yang kuat di seluruh kawasan. Nah, kutipan dari sumber ini rasanya merangkum semua yang kita bahas dengan sangat baik. Ini nunjukin benang merah antara tujuan kemandirian, baik secara ilmiah maupun militer, dengan prinsip inti mereka, yaitu kedaulatan nasional dan menolak dominasi asing. Jadi, kita tutup dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Dengan semua pilar ini sebagai fondasinya, kira-kira akan seperti apa peran Iran di panggung dunia di masa yang akan datang? Menarik untuk kita amati.